Masih mengenai soulmate. Sebenarnya soulmate antara lelaki dan wanita itu merupakan sesuatu yang sudah harfiah dari zaman Adam dan Hawa ya. Tapi soulmate di sebuah negara itu adalah bagaimana hubungan masyarakat dengan negaranya gitu. Ya itu mungkin biasa kita bilang dengan julukan politik. Nah bicara soal politik. Tahun 2014 ada merupakan salah satu momen di mana Indonesia akan memiliki para pemimpin baru karena akan ada pemilihan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Dan dikabarkan, diperkirakan maksud saya bahwa tahun 2014 suasana perpolitikan Indonesia akan lebih memanas. Pastinya. Wah, detailnya gimana ya, Steve? Nah, politik itu adalah proses pembentukan ataupun pembagian sebuah kekuasaan kepada negara dan juga masyarakat, khususnya untuk negara ya, karena itu merupakan suatu proses untuk pengambil keputusan. Bahkan kalau definisi tentang politik ada banyak. Salah satunya adalah definisi tentang politik menurut Bapak Politik Dunia yaitu Aristoteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tapi banyak yang bilang kalau politik itu tidak bermoral dan berujung orang yang malas untuk mengenal apa itu politik dan akhirnya mereka memilih untuk golput. Iya, baiklah. Tentunya juga untuk berbicara lebih detail mengenai masalah ini kita akan undang seseorang yang juga telah mengenyam pendidikan di bidang ini. Beliau adalah seorang doktor ilmu politik dari Australian National University Canberra, Australia. Juga pernah ikutan Indonesian Future Leaders di Singapore. Kemudian juga Indonesian Young Leader di Tokyo, Jepang. Sampai pemimpin politik se-Asia Tenggara Center for Democratic Institution Canberra. Lengkap sekali sepertinya. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia. Bima Arya Sugiarto. Luar biasa. Tadi saya udah jelaskan bahwa ternyata banyak sekali beliau ini mengenyam pendidikan soal politik. Apa memang ini ketertarikan sejak kecil? Soalnya awalnya saya lihat sepertinya dulunya justru awalnya sekolahnya di art. Art? Enggak juga, arts itu ya social science itu kalau di luar negeri ya masuknya arts. Oh jadi social science termasuk arts ya? Bukan art seni gitu. Oh bukan arts gitu ya. Gitu, iya. Dan sekarang ini memang sudah dari kecil orang ditelurkan mau jadi politisi oleh orang tua? Memang dari kecil, kelas 1 SD buku pertama saya itu Mahabharata, Baratayuda, kelas 2, kelas 3 bacanya Tintin, Keliling Dunia dan lain-lain. Jadi memang dari kecil memang suka politik. Oh berarti suka yang kayak detektif-detektifan juga? Sabta Siaga, Lima Sekawan. dan lain-lain gitu. Iya benar. Nah, sekarang ini kan dalam istilah politik itu ada ungkapan bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Itu benar nggak? Banyak benernya. Ya, jadi dalam persaingan politik itu kita harus nerima kenyataan bahwa mungkin sekarang kita berteman, nanti kalau agenda politik yang lain mungkin kita bersaing gitu. Ya banyak tokoh-tokoh politik di seluruh dunia yang hari ini bertanding, nanti bersaing, nanti lagi bersanding gitu. Tapi tetap pertemanan dijaga. Oh jadi profesionalisme aja ya sebenarnya. Jadi kalau mau berpolitik sama lawan harus santun. Pak maaf Pak, saya mau menjegal Bapak. Enggak begitu juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa politikus itu adalah penggabungan dua kata. Poli itu artinya banyak, tikus ya tikus artinya. Jadi banyak tikus, itu benar nggak? Gini, di Indonesia itu kan masih banyak yang lapar. Ya. Keadaan ekonomi kan belum semuanya merata baik. Jadi masih banyak yang berpolitik itu bukan untuk mata pengabdian, tapi mata pencarian. Dari situlah muncul tikus-tikus yang ngegigit-gigit kue-kue kecil, kue-kue besar. Jadi ya identiknya dengan hal-hal yang negatif. Nggak banyak tokoh politisi yang jadi role model, jadi sumber inspirasi. Ya sekarang ada beberapa ya seperti Mas Jokowi yang kayaknya happening banget bahkan di kalangan anak muda. Tapi secara keseluruhan kita masih sedikit. Di Amerika munculnya Obama itu membuat anak-anak muda yang tadinya golput, ya sekarang sudah mulai melihat bahwa oh ternyata golput itu banyak ruginya misalnya. Gitu. Nah, kalau tren golput ya, tren golput sendiri di kalangan anak muda khususnya di Indonesia itu gimana? Mereka biasanya malah justru secara teknis mereka jadi golput. Golput itu macam-macam ya. Satu golput teknis. Golput teknis itu nggak terdaftar, pengen nyoblos tapi nggak terdaftar gitu. Atau golput teknisnya dalam arti misalnya pemilihannya hari Sabtu, malamnya dugem sampai pagi, terus Sabtu nggak bangun. Nah itu golput teknis. Ada golput ideologis yang nggak mau nyoblos karena prinsip, gua nggak percaya, gua sebel sama politisi-politisi yang sekarang. Nah itu udah ideologis banget misalnya.
Nah sekarang banyak anak-anak muda yang nggak suka sama politik karena ngelihat politisi itu membosankan, politik itu menyeramkan. Politisi itu tidak memberikan inspirasi. Ya wajar aja kalau menurut saya sehingga anak muda itu agak malas ya sama dunia politik gitu. Oh, Karena gitu. Jadi mungkin kurang fun contohnya buat mereka kali ya. gitu Kurang fun. Contohnya makanya yang datang ya. berpolitik itu sekarang kita harus lebih fun, lebih santai, lebih inspiratif. Tapi yang paling penting di antara semuanya adalah berpolitik itu harus satu antara kata dan perbuatan. Anak muda itu kan paling nggak suka sama yang namanya hipokrit, ambigu, munafik dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kalau ada orang yang satu antara kata dan perbuatan bisa jadi role model, mereka akan mau dukung, mereka akan mau berpartisipasi dalam politik. Menurut saya loh. Oh, iya. Dianggap lebay gitu ya. Lu ngomong doang tapi nggak dilakuin gitu kan kebanyakannya. Iya. Nah, bicara soal politik ternyata bukan hanya di dari skup yang besar seperti negara, ternyata di dalam kantor, di sekolah itu juga ada politiknya. Kita akan berikan sedikit contoh tayangan. Ini adalah politik-politik yang terjadi mungkin dalam perkantoran. Ini salah satu jenisnya saja. Inilah dia politik di kantor ala Tonight Show. Ya. Ini Nanti segera ya, tadi kabarin. Hah? Ketukar. Ini harusnya. Oh, iya. Gimana sih, Ri? Mau apa sih? Tahu nggak ada gosip baru soal Pak Epe? Kenapa Pak Epe? Pak Epe nggak tahu pas bayi, dia bayinya ketuker. Ah lu gosip aja lu. Ketukar. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan orang tua aslinya yang selama ini ngasih dia Nggak, perusahaan. waktu di rumah sakit dulu, orang lahir di kamar bersalin, dia di toilet. Nah itu. Gosip dong. Hasti coba bawa yang kemarin nomor diantar itu file itu. Oh iya Pak, Iya. udah siap. Ini Pak filenya. Terima kasih. Pak boleh nanya nggak Pak? Ada apa? Enggak, aku dengar, tapi jangan jadi kayak orang saya gosip ya Pak. Ada Cuman apa? denger aja. Bapak katanya lahirnya di Ember Hijau ya Pak? Kata siapa? Enggak, jangan bilang-bilang ya. Bapak katanya punya mukanya dibikin sendiri ya Pak? Enggak, aku bukan mau nyebarin gosip. Katanya ini perusahaan bukan perusahaan Bapak ya? Ini pencemaran Bapak- nama baik namanya. Ini Bapak katanya dihibahin ya perusahaannya. Masa dia bilang gitu? Iya katanya. Bukan orang tua Bapak kan katanya. Coba kamu panggil dia. Iya. Sekarang. Tapi jangan bilang-bilang dari saya ya Pak. Iya. Jangan bilangin saya yang ngomong. Iya. Nih, Ya. kan lu tahu kan Pak Epe punya perusahaan baru untuk ekspor impor daging kampret kan. Gue di semaleman mikirin strategi promosinya. Gue sih udah dapat listnya. Lu dapet lo ya? Udah. Gue juga udah mikirin nih. Heeh. Untuk menghindari suap daging kampret. Supaya orang lebih sering makan daging kampret itu menurut gue sih ya kita bikin kampanye. Kan kampret kalau tidur kebalik. Orang kalau makan makanan kampret ini sambil kebalik. Ih, kalau gue maunya bikin strategi iklannya. Jadi bintang iklannya itu Batman, kan keren kan. Terus kalau misalnya dia tidurnya di bed cover, jadi kerjasama juga sama perusahaan tempat tidur. Terus udah gitu kalau misalnya lagi ada sakit dia batuk. Terus olahraganya badminton. Bagus kan rangkaiannya, jadinya iklannya lebih wah langsung nojos. Kalau menurut gue, tapi ide lu bagus juga sih kalau yang Iya sih. kebalik itu. Pak, Ya. iya Pak, udah ada sih Pak ini untuk apa strategi promo iklan Iya. apa daging ekspor impor daging kampretnya Daging udah. kampret Iya, betul. benar. Saya ada kampanye Pak nih Pak, ibaratnya supaya untuk image-nya daging kampret itu langsung jadi image-nya keluar di pasaran Pak. Iya. Itu pakai model iklannya Batman Pak. Gitu. Nah, Bagus, udah bagus. gitu ini bisa bikin kampanye kendaraannya beca, naiknya Bagus bajai, mainnya badminton. Gitu. Bagus. Kalau gitu Itu- becor gitu Pak. Itu bagus, Bagus Pak. banget. Itu Bagus. sebenarnya itu Bagus adalah banget. Bu, nanti pokoknya juga bareng banget. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Banyak Pak. Saya suka sekali. Aduh, Hesti ada masukan. Idenya apa? jadi saya mikirnya kalau bikin kampanye aja Pak. Jadi kalau Oke, makan daging kampret itu bagaimana? kebalik Pak. Oke. Bagus Pak idenya ya Pak. Dan Hesti, karena kamu sudah berkurang cara kerja kamu. Saya tunggu ide-idenya tapi sekarang Ari yang bagus. Kamu saya kenakan SP1 dan kamu diskors. Apa? Oke. Itu Oke.
Gini Pak, berdasarkan data-data saya yang sudah valid, kalau Bapak mengeluarkan uang sebanyak itu, nanti perusahaan Bapak bisa bangkrut. Itu terlalu banyak jumlahnya Pak. Kalau bisa dikurangin aja 50% deh Pak, saya sarankan. Oh begitu ya. Pak, kalau dengar dari yang nggak ngerti bisnis percuma Pak. Kalau menurut saya, Bapak ini bisnisnya sangat luar biasa. Bapak ini karismatik sekali Pak. Semua orang itu udah pasti bisnis Bapak pada kepengen. Bener, Bapak pokoknya udah luar biasa. Bapak kemarin waktu bisnis daging kampret, itu udah refleksi Bapak Itu banget, nggak Pak. mungkin Pak, datanya itu nggak valid Pak. Kalau Apanya kayak nggak gitu valid? berdasarkan Pak Ari itu nggak valid. Yang ini udah berdasarkan fakta realitas aja Pak. Itu aduh 50% deh Pak, paling banter Pak, saya keluarin. itu dulu. namanya anggapan pesimis Pak. Bukan pesimis. Kecil Pak, kecil. Itu saya bukan Itu Bapak pesimis tuh sama besar. Bapak. Saya nggak pesimis. Bukan itu Pak. Bapak gini, ibaratnya waktu awal mulai dengan ini. Tapi ketika bisnis berjalan itu langsung, Hesti! Hesti. Ya Saya nggak ampun. ngapa-ngapain. Iya, nggak boleh gitu dong. Suara Nggak lagi boleh nerangin. seperti itu Hesti. Kita lagi serius ini. Saya serius Pak Pak. Ari sedang menjelaskan Pak, apa Hesti yang yang jatuhin terbaik saya, untuk saya. perusahaan kita. Saya bersihin saya, bersihin. Yang bersihin saya nih. Ini saya nih. Bersihin tuh. Tuh, Baik tuh. sekali, terima kasih Ari. Terima kasih, terima kasih Ari. Sebenarnya ada beberapa tipe kalau di dunia politik sebenarnya. Politisi itu ada yang tipenya konseptor, ya. Hobinya mikir, buat konsep, nggak bisa ngomong. Ada yang karakternya itu communicator, ya, dia jago orasi, jago ngomong gitu. Ada juga yang plagiator, hobinya itu jiplak orang, tiru kanan, tiru kiri, nggak punya originalitas dan lain-lain. Jadi macam-macam, namanya dunia politik itu macam-macam. Biasanya politisi yang sudah selesai dengan urusan dirinya, ya artinya perutnya sudah selesai, nggak lapar, itu berpolitik biasanya lebih elegan, lebih santun gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya image-image seperti itu tergantung dari manusianya ya. Beda-beda sebenarnya. Beda-beda dari latar belakang awalnya kenapa dia terjun ke politik berarti ya. Awalnya, iya. Ada yang terjun ke politik karena sakit hati, mau balas dendam. Ada yang terjun ke politik karena pengen bisnisnya goal, bisnisnya lebih luas lagi jaringannya. Tapi juga kalau saya ngelihat masih ada yang terjun ke politik itu karena memang ingin melihat politik Indonesia lebih baik, warga lebih sejahtera, ada juga. Nah sekarang ini ada berita juga, bukan berita ini sebuah fakta dulu katanya Kang Bima pernah jadi tukang cuci mobil, apa ini benar? Iya, dalam hidup ini kan nggak ada yang instan. Gitu ya. Banyak yang mungkin nggak nyangka gitu ya kalau untuk menuju fase-fase sekarang itu prosesnya panjang. Saya pernah waktu kuliah dapat beasiswanya sedikit, nggak cukup uangnya, mencari tambahan dengan cuci mobil, kerja kasar, bersihin toilet, Kalau pernah juga bersihin toilet nih? semua kerja kasar udah pernah saya lakuin. Berdiri dari pagi sampai sore metikin anggur, pakai caping kayak buru-buru kebun teh di puncak gitu dengan gaji $70 seminggu, itu habis untuk beli buku dan lain-lain itu udah pernah saya lakukan. Nah, Tapi sekarang, hal yang paling mudah buat memperkenalkan politik ke anak-anak muda Nah, sekarang itu dia. itu dimulainya enaknya dari mana ya gitu. Yang paling mudah itu sebetulnya lewat prestasi. Ya. Kita ngelihat siapa politisi yang top sekarang gitu. Yang dikenal semuanya, dari tukang beca sampai profesor kenal. Ya Jokowi antara lain kan. Ya, itu semua karena dia punya prestasi. Politisi juga ada. Ada politisi yang ngetop karena sensasi, politisi yang ngetop karena prestasi. Nah supaya anak-anak muda itu demen dan suka sama politik menurut saya ya memang harus ditonjolin prestasinya. Cari role gitu. models juga yang Satu. baik. Kedua, cara komunikasi sama anak muda. Ya sekarang era YouTube, era Facebook, era macem-macem lah ya. Era Twitteran dan era sosial media. Masa politisi masih deketin anak muda lewat ceramah, seminar yang kaku-kaku, Ya. lewat buku yang norak, kan nggak bisa. Lewat perangko, sahabat pena, kirim-kiriman masih perangko. apa zaman dulu? Ada yang zaman lama. Masih ada. Sekarang kan bisa lewat Twitter kalau buat berkampanye ya. Iya, Itu juga. macem-macem. Bahkan Obama itu mendekati anak muda dengan cara yang sangat keren, ya, video-videonya keren. Saya bahkan ke toko-toko buku, itu banyak banget biografi politisi-politisi muda Amerika yang inspiring. Yang kalau baca nggak bosan. Nah saat itulah saya memutuskan, gue harus buat buku. Nah buku yang tadi dibaca, yang tadi disebutin itu diambil dari buku saya yang paling baru yang kemarin launching. Targetnya itu untuk pendidikan politik untuk anak-anak muda supaya mereka lebih tertarik ke politik dan melihat politik dalam aspek yang fun, aspek yang tertarik, yang menarik buat mereka. Oh gitu, bukan sesuatu image yang membosankan Iya. ya. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Seni dan politik kan berseberangan nih. Kalau menurut Mas Bima sendiri, kenapa banyak artis yang akhirnya terjun ke politik?
Macam-macam, ada yang artis udah nggak dapat order lagi, butuh uang, terjun ke politik, siapa tahu dapat uang. Tapi ada juga artis yang pengen eksis karena dia pengen ketika di ujung karirnya dia dikenal bukan hanya sebagai artis terkenal, tapi sebagai politisi yang punya manfaat bagi bangsanya. Ada juga yang seperti itu. Oh gitu, jadi memang itu tergantung motivasi di Tergantung belakangnya ya. orangnya, Cuma memang iya. karena label artis di belakangnya itu banyak yang mempertanyakan, ini real atau emang pengen cari job, apa emang udah turun pamor, atau biar banyak sekali sebenarnya. Walaupun bukan artis juga, Iya. yang pekerjaan lain juga ternyata Tapi punya latar makanya kan belakang yang berbeda. kesenian sama politik bertentangan, tapi nyatanya kalau misalnya artis sudah merambah dunia politik, mereka lebih gampang untuk mencari masa justru karena dengan pamornya itu yang sudah ada. Oh iya, tapi belum tentu dikenal akan dipilih. Banyak loh artis-artis top dikenal, tapi ketika Miri antar dulu. Ya, dia boleh ngetop, tapi belum tentu dipilih jadi pemimpin mereka kan. Masyarakat juga bisa memilih. Masyarakat ya. bisa udah pinter kok rakyat kita sekarang. Wah luar biasa sekali, terima kasih nih Mas Bima. Pencerahan Sama-sama. mengenai politik untuk para anak muda atau siapa saja di dunia modern sekarang ini, bahwa politik bukan sesuatu yang kaku gitu. Yang bukan menakutkan. sesuatu yang kayaknya udah entar dulu deh yang deketin. Udah pernah lihat belum politisi pakai warna orange belum kan? Belum, saya baru lihat foto aja kayaknya. Saya biasanya lihatnya mengandung batik, vitamin C hitam. kayaknya. Dan sebentar lagi kita juga masih ada hubungannya dengan soulmate juga, antara politik itu adalah rakyat dengan pemerintahnya. Berikut ini kita akan masuk ke ranah soulmate yang lebih dekat lagi, yaitu mengenai sebuah romantisme. Jangan kemana-mana, kita akan tetap sini hanya di Tuna Show.